Tidak ada orang yang bodoh, yang ada pemalas. Itu yang membuat saya punya kepercayaan diri. Saya pasti bisa berhasil. Shalom, halo teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya Pastor Afro Marbun. Saya bersama dengan Abi. Puji Tuhan, dia dari NTT. Wow, saya dari Batak. Puji Tuhan, saudara yang kasih, hari ini saya ingin kita bersama-sama mendapatkan sebuah motivasi. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya percaya kalau orang tinggal dalam Tuhan, melibatkan Tuhan, apa yang gak mungkin menurut kita, mungkin bagi Tuhan. Saudara, saya teringat tahun 90-an bagaimana saya masih kuliah, pelajar. Saya mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Saya rasakan kasih Tuhan. Saya merasa dulu orang bodoh, orang yang gagal, orang yang gak kepakai. Tapi Roh Kudus mengubah hati saya ketika saya menyembah, membangun relasi dengan Tuhan. Saya pasti bisa berhasil. Saya bisa dipakai Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita mengenal Abi lebih dalam lagi. Dari Timor. Nanti dia akan cerita bagaimana dia seorang anak muda yang masa kecilnya ada di pelosok di pedalaman NTT di Soed. Tapi yang pasti pembicaraan kita ini seru banget. Amin. Jadi tema kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Halo teman-teman, Ya. saya mau kasih tahu bahwa saya orang dari desa, dari NTT. Di NTT itu ada sebuah nama kota, namanya Kota Kapan, dan itu masih pasarnya, Pak. Oh, kapan? Ya, jadi saya masih masuk lagi. Nama desanya Bijayapuno. Jadi Kendaraan jalan jelek. jelek sekali, Pak. Oh ya, terus. Dan saya ingat waktu saya ada di kampung, di desa saya itu, kami kalau pergi ngambil air tuh, kami harus jalan itu berkilo-kilo untuk mengambil air, Pak. Padahal di tahun 90-an sudah ya. Iya, benar. Bukan di tahun 70-an sudah. Benar. Ya. Jadi ada masa di mana-mana air itu kering, dan itu membutuhkan waktu tuh pergi ngambil air itu bisa 2 jam itu, Pak. Tapi jalannya nggak rata ya. Benar. Naik gunung turun gunung. Naik gunung turun batu gunung. karang begitu ya. Betul. Ya. Betul sekali. Dan di kampung itu, di mana saya tinggal di situ, situasi kampung seperti api. Kampung itu kita tidak punya knowledge orang di kota. ya. Iya, benar. Karena kita tidak tahu pendidikan itu penting atau tidak. Karena orang tua di sana, anak-anaknya disekolahkan sebatas SMA. Jadi nggak seperti di Jakarta ada playgroup, ada TK, ada permainan apa ya? Iya. Nggak ada di sana terus. Iya. Dan anak-anak itu tidak langsung disekolahkan lagi, tapi mereka dikasih kerja supaya bisa membayar orang tua mereka di kampung. Karena kurangnya pengetahuan. Dan Pak Apron sendiri pernah datang di tempat saya, Mengalami hidup yang sama ya, cara pandangnya, penting Benar. bisa makan dan sebagainya. Ya. Benar, Terus, benar. Dan kami itu makan itu mie 1 bungkus bisa kita bagi 5 orang, bisa kita bagi 6 karena orang. di rumah itu banyak ya. Banyak sekali. orang-orang yang Ya. memang dalam kesusahan dan kesulitan. Betul. Dan di rumah saya, walaupun kita hidup sederhana, tapi papa saya sering tampung banyak orang datang di dalam rumah saya. Wow, amazing. Ya, Papamu seorang hamba Tuhan ya? iya benar. Papa saya orang hamba Tuhan. Oh good. Jadi beliau punya papa seorang gembala yang excited, punya api untuk memberitakan Injil ke pelosok-pelosok. Iya. Nah terus gimana Bi? Dengan orang banyak begitu dan kondisi yang sulit, memang keadaan di sana agak makan juga susah ya. Susah sekali. Kadang kita makan pisang ya, apa itu? Pisang rebus. Pisang rebus ya. Iya. Nah, terus apa yang kau rasakan sepanjang di sana lah, cerita coba. Iya. Yang saya rasakan di sana adalah ya kita jadi orang begitu-begitu saja. Listrik Tidak. juga susah ya. Susah listrik. Jadi bagaimana kok lagi pengen belajar? Kalau pengen belajar kita biasanya pakai pelita, Pak. Pakai ada apa namanya, petroma atau apa? Kita biasanya pakai pelita itu dikasih kain, Oh. terus ada pipa kecil, dimasukin kainnya di dalam.
Ini bukan tahun 70-an loh. Itu saya ngalami itu tahun 70-an. Itu di tahun 97-an, 95 masih begitu di NTT, jauh di pelosok ya. Jadi dari Kupang berapa lama ke Soe? Dari Kupang ke tempat saya itu bisa makan waktu 3 jam. Itu dalam kondisi baik dulu. Iya, benar. Sekarang dalam belum kondisi baik jalan Kalau dalam kondisi baik ya 2,5 jam lah. setengah baik. Maksudnya dulu kan jalan sekarang udah mendingan toh. Iya, Kalau dulu kan jalan kurang bagus. iya, Mungkin dari Kupang ke Soe itu hampir 3 jam kurang lebih lah. iya benar. Baru dari Kupang dari Soe ke Kota Kapannya dulu itu ada, kalau jalan rusak dulu berapa jam? Itu hampir 2 jam. 2 jam lebih Ya. karena jalan jelek. Baru dari Kapan ke rumah lagi butuh setengah jam ada lebih ya. Iya, benar. Perkembangan pengetahuan dan sebagainya, apalagi listrik mati karena lebih banyak jagung kali atau gimana? Ya, kita lebih banyak jagung sih. Konsumsi jagung ya. Iya. Nah, keadaan sulit itu kan hampir semua ya. Saya juga pernah ke NTT waktu pertama datang ke rumah sana. Saya kaget juga, wah hidup bisa begini. Kamar mandi jauh juga kalau kita mau buang air kecil dan sebagainya. Dan saya melihat mereka ini orang-orang yang semangat. Nah, apa yang menginspirasi Abi dengan kondisi seperti ini kan? Terus terang kan, kalau kami di Jakarta kita ya dulu, mereka kan sinyal nggak ada saudara, paket-paket nggak ada, internet seperti itu. Kalau kita kan punya inspirasi ya, nonton TV, terus kita lihat YouTube ya, terus kita dengar kabar banyak, orang-orang kan di Jakarta di mall banyak gitu. Nah sementara kan kalau di tempat Abi dulu kan saya listrik nggak ada apa. Apa yang membuat Abi inspirasinya ada gitu? Apa yang memunculkan apa, sesuatu yang mendorong Abi? Sesuatu yang mendorong saya adalah ketika saya melihat orang lain bisa dan saya tidak bisa. Dan itu muncul suatu kemauan. Iya. Dan kemauan itu menjadi membuat saya untuk kejar apa yang saya mau. Jadi saya mulai orang yang menginspirasi saya itu adalah orang-orang dari kota yang datang di kampung. Bagaimana mereka bicaranya bagus, tata bicaranya rapi, bagus. Itu membuat saya, wow, ternyata kalau kita pintar seperti ini. Emang pertama kali apa yang dipikiran Abi ketika melihat orang kota datang? Saya berpikir bahwa orang kota itu pintar-pintar. Wow, ya. Dan knowledge antara orang kampung sama orang kota itu beda jauh sekali. Saya merasakan hal yang sama. Karena saya dari SD, SMP, SMA, saya memang otak saya nggak bisa. Nol. Kurang cerdas. Tapi mungkin nggak semua juga, nggak maksudnya nggak hanya Abi saja. Iya benar. Hampir semua di NTT karena faktor ya, faktor makanan ya, gizi Betul. dan sebagainya. Benar. Kayak kita di Jakarta kan bisa sosis, ada Pizza Hut, ada Kentucky. Benar. Dan itu kan mempengaruhi protein dan sebuah. Tapi yang saya syukuri tadi Abi ternyata punya kemauan ya. Jadi ada inspirasi ya. Betul. Ketika melihat orang Jakarta datang, orang Benar. kota lah ya. Benar. Apa yang akhirnya mempengaruhi Abi ya? Mungkin Benar. dari penampilan kali ya, pakaian, kata-kata seperti itu. Iya. Apa yang di benak Abi itu ketika mereka datang? Ketika orang datang, wow, orang ini bisa seperti ini. Artinya mereka tidak hanya sekedar datang, tetapi ada dampak juga. Dan itu membuat saya bahwa saya juga harus bisa. Makanya saya ambil inisiatif untuk mau belajar. Tapi kan Bi, kalau kamu melihat itu kan orang kota, wah keren. Ya toh, wah mereka pakai jam tangan keren gitu ya. Tapi kan kita harus sadar diri juga dong. Iya benar-benar. Nah, papa aku bukan orang hebat, rumah digubuk, lapisan tanah dari tanah, listrik nggak masuk. Apa yang mau diharapkan dari situ? Kok sampai kamu bisa punya mimpi besar? Apa yang membuat kamu kok bisa senekat itu, sehebat itu kamu pengen jadi orang hebat begitu? Karena saya tidak mau jadi orang susah. Itu. Saya tidak mau jadi orang yang di kampung tapi pemikirannya tuh ketinggalan begitu. Nah itu yang paling penting, tidak mau hidup susah. Iya benar, saya tidak mau jadi Itu orang sebuah susah. tekad. Betul. Karena kan kalau ada banyak orang kan begini. Kalau saya sendiri sih mungkin jadi ya, bisa jadi gitu. Iya. Rumah dari gubuk, air susah, listrik nggak ada, ya makan juga dari pisang rebus. Kalau ada Indomie udah makan hemat, dewa ya istilahnya. Iya. Apa hal dasar saya sih untuk punya pikiran besar? Pasti Betul. saya akan bilang, enggak lah. Nggak mungkin lihat papa juga makan nggak ada, duit nggak ada. Benar. Lalu kan nggak mungkin hanya satu itu aja, Bi.
yang membuat kamu ingin keluar dari itu seberani itu, punya mimpi besar? Apa yang mungkin ada ide lain yang kau dapat? Kedepannya saya ingin bantu anak-anak yang ada di kampung saya, Pak. Saya ingin menginspirasi mereka. Kalau saya dari kampung bisa, mereka juga pasti bisa. Itu mimpi Artinya saya. kamu ingin keluar dari zona itu, Benar. keadaan yang sulit itu. Iya, benar. Itu luar biasa ya. Jadi ada sebuah inspirasi dari itu konteks duniawinya ya, berkacamata. Tapi yang pasti itu gak mungkin terjadi tanpa melibatkan Tuhan. Benar sekali. Apa yang kamu lakukan dalam konteks Injil, Gospel? Iya. Kita akan bicara Injil. Apa yang kamu lakukan setelah melihat itu, aku pasti bisa? Apa yang kamu lihat ke sorga? Yang saya melihat adalah put God first. Utamakan Tuhan dalam segala Amin. hal. Jadi kamu melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu waktu itu? Ingin melayani Tuhan dari konteks apa? Saya ingin melayani Tuhan tuh seperti yang dilakukan Bapak. Kunjungi anak-anak, perhatikan mereka, kasih mereka sekolah yang terbaik. Dan itu mimpi saya. Dan saya tahu 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan mimpi itu akan jadi kenyataan. Kalau sungguh-sungguh. Iya, benar. Dan saya tahu ketika saya datang ke NTT, dia main musik cukup ya semangat, mencintai walaupun ada kunci dan sebagainya masih dulu. Saya juga kaget ya, ini orang di mana belajarnya nih? Karena ada keyboard, terus dia bisa main dengan baik. Saya bilang ini luar biasa nih orang dari kampung kita di kota aja kadang belajar susah, saudara. Tapi dia apa yang menginspirasi kamu? Kok sampai kamu bisa semangat itu bisa main keyboard, piano tuh? Karena ada kemauan, Ada kerinduan. kerinduan, mau untuk bisa. Karena saya rasa kalau saya tidak bisa, saya tidak akan dipakai. Karena Tuhan mau pakai orang kalau dia mau ada kemauan. Tapi kan nggak mudah, Bi. Gini, waktu kita punya mimpi gitu kan pasti ada tantangan. Benar. Apa tantangan yang kau hadapi? Apakah ada teman-teman ngeledek atau apa, orang tua kayaknya nggak buka jalan? Lalu apa yang membuat kamu untuk melawan semua itu? Untuk membuktikan kamu bisa? Yang membuktikan saya bisa adalah saya tidak dengar apa kata orang. Tapi pernah nggak ngalamin Pernah, sering. tekanan gitu? Sering sekali alami. Pernah nggak kamu putus asa? Sering. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa bahwa jadi kebohongan yang membuat saya itu jadi kebenaran. Yaitu saya dari kampung, saya tidak bisa. Gak mungkin lah saya bisa punya masa depan baik. Nah, apa yang satu kali yang benar-benar pernah buat kamu down banget? Saya pernah gini loh. Saya kan kepengen nih jadi pemuji penyembah ya. Iya. Waktu kita lagi audisi, lagi nyanyi, kan suara saya fals nih. Waktu saya nyanyi, wah tiru. Itu leadernya itu kan saya anggap seorang worship leader ya, Iya. yang rohani gitu. Benar-benar. Saya anggap itu orang yang saya kagumi loh. Tapi justru dia bilang sama saya, itu suaramu lebih bagus kambing ya daripada suara kamu. Itu membuat saya patah loh. Kok orang yang rohani, bukan yang membangun iman saya, kok malah jatuhin gitu loh. Iya. Kamu ngalamin ada nggak seperti itu? Sering ngalamin. Orang yang kau anggap rohani atau apa gitu? Benar, sering ngalamin. Ngalamin ya? Sering ngalamin. Apa yang kau rasakan? Yang saya rasakan, saya nggak simpan di hati. Saya nggak tersinggung, tapi itu jadi pelajaran buat Tapi saya. pernah down nggak gara-gara itu? Pernah. Tapi apa yang buat kamu bangkit? Yang membuat saya bangkit adalah ya saya pasti bisa. Amin. Bisa aja. Saya pasti bisa. Amin, saudara. Amin. I like that. The simple word. Jadi satu kata yang itu yang saya miliki sejak saya muda. Saya bilang, saya pasti bisa. Benar. Dalam Tuhan saya pasti bisa. Walaupun tantangan begitu banyak. Nah, itu kan tantangan. Pasti ocehan datang. Benar. Orang nyerang. Betul. Tapi percayakah Abi bahwa di balik semua itu ada kedaulatan Tuhan yang sedang bekerja? Percaya sekali, Pak. Apa yang kamu mau sampaikan kepada orang-orang muda tentang bahwa Tuhan ada di setiap cita-cita kita? Untuk anak-anak muda yang di pelosok-pelosok yang selalu menganggap bahwa saya tidak bisa, saya nggak punya talenta, saya nggak punya. Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki Amin. untuk melakukan apa saja. Yes, Jangan pernah dengar apa kata orang, yes. jangan pernah fokus kepada apa yang menjadi tujuan orang lain. Ya. Fokus kepada diri kita sendiri. Dan karena masa depan kita tuh bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Nah, saya mau motivasi buat teman-teman, Yes. sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia. Utamakan Tuhan yang pertama. Dan yang kedua, action.
lakukan apa Ada sebuah saja. tindakan ya. Sebuah tindakan. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Kita juga harus kreatif untuk melakukan sesuatu. Belajar untuk melakukan the best seperti yang Bapak Jangan nunggu selalu ya. katakan. Betul, Harus ada tindakan. Karena kalau kita nggak melangkah nggak jadi ya, Bi. betul sekali. Saya ngerasakan itu juga waktu saya mahasiswa. Ada sebuah tindakan. Dan itu yang saya suka. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Nah, Abi, kamu melewati masa-masa itu. Akhirnya kamu bisa keluar dari NTT. Ya. Itu semua pastikan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Betul. God will make a way. Amin, saudara. Amin. Nah, sampai di NTT kan nggak semudah itu. Di Bali nggak semudah itu. Betul. Apa yang kamu siapkan? Apa kamu merasa bahwa itu sebuah persiapan Tuhan atau memang itu sebuah pelarian? Waktu ada di Bali, awalnya saya agak khawatir, Pak. Awalnya saya nggak yakin kalau saya datang di Bali ini bukan karena Tuhan, tapi karena pelarian. Karena tidak mau tinggal di kampung. Tapi waktu saya ada di Bali, saya berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan tempatkan saya di Bali, 1 minggu saya puasa. Kalau memang Tuhan mau tempatkan saya di Bali, nyatakan kuasa Tuhan. Amin. Kalau bukan, pulangkan saya Tuhan, daripada ujung-ujungnya saya tidak menjadi apa-apa. God will. Semua dalam perkenanan Tuhan. Amin. Jadi akhirnya ini yang terjadi ya. Seringkali orang melihat selalu awalnya ya. Betul sekali. Orang nggak melihat akhir. Benar. Kita harus setia dalam pembentukan. Betul. Cita-cita itu dibutuhkan sebuah perjuangan. Tadi Betul. Abi bilang sebuah iman, tekad. Kita pasti bisa. Apalagi kalau kita dalam relnya Tuhan, saya Benar. yakin pasti Tuhan tolong. Betul. Dan akhirnya Abi bisa menyelesaikan kuliah ya. Betul sekali. Wow, Dan amazing. bisa wisuda. Dari Timor, dari NTT di pelosok di daerah Soe Kapan masih lagi di sana. Abi ada sekarang di sini. Ya, Dan Abi sekarang sudah menikah ya. sudah menikah. Dengan siapa nih? Dengan orang bule dari Australia, Namanya siapa? Georgie Amber Barnard. Saudara bisa bayangkan orang pelosok taunya hanya bahasa Indonesia dan bahasa Kupang. Tiba-tiba, apa yang menginspirasi kamu kok bisa jadi pengen nikah sama orang bule, Bi? Kok Yang bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh, Bi? yang membuat saya inspirasi adalah saya ingin jadi orang yang berbeda dari yang lain. Jadi orang yang berbeda. Saya selalu menekankan kepada anak-anak rohani dari dulu. Kita harus berbeda. Betul. Kalau ada orang lulusan kedokteran, dokter umum itu banyak. Banyak. Tapi dokter spesialis itu paling dicari. Apalagi Betul. kalau dia punya kemampuan yang hebat. Betul. Saya senang kata-kata tadi. Aku mau sesuatu yang berbeda. Benar sekali. Jadi itu yang menginspirasi ya. Betul sekali. Jadi cari mungkin gimana Belajar otodidak sampai bisa ya. sampai bisa. Akhirnya bisa ngomong sama istri ya. Iya, Sama betul orang bule. Great. Saudara, kita sudah menyaksikan nanti akan berangkat ke Australia. Benar sekali. Puji Tuhan, saudara. Istrinya ada di Australia, dia akan berangkat. Tapi satu hal yang saya dapatkan di sini, saya sangat kagum dengan Tuhan. Betul. Ya, saya sangat memuliakan Tuhan. Karena saya juga bukan orang yang baik, saya ini orang yang sampah. Tapi diangkat Tuhan jadi mulia. Amin. Kita ini orang-orang muda yang nggak dianggap, tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi satu hal, kemuliaan itu nggak datang tiba-tiba ya, Bi. Betul sekali, Pak. Ada usaha kita ya, Benar sekali. ada perjuangan, ada sebuah tekad yang kuat. Betul. Seperti Paulus berkata, apa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Amin. Kalau saudara ada dalam Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Betul. Apa kata-kata yang sekali lagi yang bisa memotivasi Bi, bagi orang-orang muda, bukan hanya di daerah, di kota Jakarta juga. Mereka mungkin lagi putus asa, yang mungkin, aduh papa saya nggak punya uang untuk berkuliah, aduh kami orang miskin, aku orang bodoh. Abi ngomong apa saja untuk membangkitkan orang muda? Buat orang-orang muda yang ada di kota Jakarta, yang ada di pelosok-pelosok, pegang kata-kata ini, do the best, Amin. and God will do the rest. Amin. Lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan lakukan yang sisanya. Tuhan Yesus baik. Jangan pernah jalan sendiri. Betul. Libatkan Tuhan. Benar. Tuhan ada di dalam kita. Potensinya akan diberikan kepada kita. Abi tidak serta-merta demikian, tapi dia menjerit kepada Tuhan.
Tuhan tolonglah saya. Amin. Tahukah saudara, waktu kita berdoa, kita sedang terhubung dengan sorga. Betul. Sorga akan mensuplai yang terbaik bagi Amin. kita untuk menggenapi apa yang Tuhan rindukan di hati kita. Saya percaya Abi ditolong, saya ditolong, saudara pun ditolong. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Afro Marbun. Dan saya Abi. Tuhan memberkati kita. Tetap kobarkan hati untuk melayani Tuhan. Shalom. Amin.